Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara seleksi menyeleksi atau memotong pada bahan bonsai loa ini ya. Ini adalah hasil dari dongkel saya sendiri yang umurnya kurang lebih dari 5 bulan ini Mas ya. Kemungkinan ini 5 bulan antara 6 bulan lah ya. Mulai dari penanaman dongkel ya, dari dongkel. Jadi saran saya untuk kawan-kawan semua pecinta bonsai ya, janganlah takut untuk memotong atau menyeleksi pada percabangan ya. Jadi percabangan mana yang kita akan pakai itu kita harus jelas lah ya. Kita harus tahu mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Kalau yang tidak dipakai kita harus lakukan pemotongan ya. Karena kalau bahan ini tidak dilakukan pemotongan, otomatis bahan ini akan menjadi liar ya. Tidak jelas gerak dasarnya atau arah dari percabangan itu tidak jelas ya. Jadi kita harus memilih ya, menyeleksi mana yang kita akan pakai. Seperti ini, kita yang akan pakai yang mana, yang jelas yang saya akan pakai yang ini Mas ya. Jadi yang dua ini harus dipotong ya, dipotong seperti ini. Jadi kalau dipotong seperti ini, maka cabang ini akan lebih cepat ya, akan lebih cepat atau lebih subur ya. Maksudnya lebih cepat pembesaran ya pada percabangan ini ya. Jadi kita potong seperti ini ya pada percabangannya ya. Tunas yang ini yang kita akan pakai nanti ya. Seperti ini lagi, ini Mas. Ini kan percabangan ini yang kita pakai ya. Sedangkan di sini ada tunas baru seperti ini. Ini kalau kita biarkan maka ini akan macet, bisa mati Mas. Jadi ini harus diseleksi, dibuang seperti ini ya. Nah, seperti ini dulu ya. Nah, ini Mas. Seperti ini lagi ya, ini harus dibuang. Kita sisakan yang ini. Dan ini kering dipotong. Ya. Jadi bahan itu harus selalu dipantau ya, dipantau biar kita nanti tidak sulit ya. Harus diarahkan lah mulai sejak dini ya. Seperti ini Mas. Ini harus dipotong ini ya. Yang ini dibuang. Nah, ya. Dibuang. Nah, ini Mas, ini yang kita pakai ya. Ini yang kita pakai. Dan ini ada tunas baru. Maka dia menjadi lambat ini ya, menjadi lambat. Kalau ini dibuang enggak ya, akan jadi subur. Tunas baru yang ini seperti ini, dia tidak akan lambat lagi nanti ya. Dan ini potong di sini saja ya. Kita pakai yang ini ya, pakai yang ini Mas. Kita dan yang ini dipotong juga ya, dipotong. Ini dipakai ini, yang ini dipakai ya. Ini dikurangi Mas, yang ini dikurangi ya, sebab ini enggak tumbuh tunas ya. Nah, seperti ini Mas ya.
Ini kan yang dipakai dengan yang ini ya, dua. Terus ini lagi mas, kan sudah kelihatan itu ya, sudah kelihatan geraknya ya. Ini, ya. Dan yang ini mas, yang ini dibuang saja, yang ini mas, yang tumbuh ke dalam ini ya, dibuang seperti ini. Terus yang ini lagi mas, ini dibuang, ini yang di dalam ini nggak kepakai ini, sebab memakai ini nanti ya, tanganan yang ini dibuat tanganan pertama ini ya. Nah, tunas seperti ini harus dibuang. Ini juga kurang pendek ini mas, jadi harus dipotong segini ya. Ini yang dipakai, yang ini dipotong segini mas ya. Tanganan itu nggak perlu panjang-panjang mas ya, cukup 2 tunas saja ya, supaya dia nampak cebol, kerdil ya. Kalau terlalu panjang itu jelek mas. Seperti ini mas, kira-kira ya, itu kan sudah pendek ya. Tanganan 1, 2 ya. Juga yang ini mas, yang ini mas, ini mas, yang ini. Jadi tunas yang seperti ini harus dibuang ya, yang tidak dipakai. Sedangkan yang kita pakai yang ini dengan yang ini mas. Terus ini lagi dibuang ini mas. Kalau nggak dibuang maka akan macet ya pada tunas-tunas yang kita pakai ini mas. Kita potong di sini. Nah, seperti ini mas ya. Seperti ini jadinya. Kalau yang ini kita pilih yang ini mas, kita dengan potong dulu ini, takut dibutuhkan nanti ya. Seperti ini mas. Tuh, banyak yang kering ya. Kalau yang ini kita ambil satu saja ya. Ambil yang ini dibuang saja, pakai yang ini mas ya. Kita potong ini, awas, potong di sini. Seperti ini mas ya, potong. Jadi harus kita seleksi ya, potongan mana yang kita akan pakai, itu sangat penting mas. Sekarang kan sudah kelihatan ya, sudah kelihatan geraknya ya, geraknya kelihatan. Ini akar mas, akar di dalam ya, itu harus dibuang mas. Akar yang seperti ini mas, ini mas, ini kan tumbuh di dalam ini mas ya, ini harus dipotong ya, buang saja ini, nggak apa-apa ya, sebab ini kalau nggak dibuang nanti akar yang di bawah itu mas cepat, apa, bukan cepat, akan lambat pembesaran pada akar yang di bawah ya, yang di bawah sini mas. Kalau akar yang di atas kita apa, seperti ini mas. Wish. Jadi kalau akar yang di atas kita biarkan ya,
tidak dipotong, maka akar yang di bawah akan lambat pertumbuhannya ya. Jadi potong saja, buang saja akar yang di atas, nggak usah dipakai ya, nggak usah dipakai lah. Biar yang di bawah itu lebih cepat seperti ini. Ini kan ada akar, ini ada kaki, seperti ini lagi mas. Ini akar yang seperti ini, akar serabut. Buang saja ini, buang, nggak apa-apa. Dulu ini saya akar ini saya tidak dipotong karena untuk untuk menghidupkan ya, mempercepat hidupnya bahan saya ini mas. Maka saya tidak potong ini ya, serabut yang seperti ini. Sekarang nggak apa-apa, sudah aman ya. Kalau bahannya sudah subur seperti ini tuh nggak apa-apa mas, dipotong ya. Jadi bahan bonsai itu kalau selalu dipantau, maka dia akan menjadi bahan yang bagus ke depannya ya. Tidak merusak gerak ya. Geraknya itu tetap ada ya. Tetap ada mas. Seperti ini harus dipotong juga. Dibuang saja ini mas ya. Dibuang. Terlalu tinggi ini ya, dan ini mas. Jadi kita harus selalu melakukan ya pemotongan pada bahan yang sudah hidup seperti ini mas ya, supaya bahannya menjadi bahan yang bagus ke depannya ya. Jadi bahan yang bagus ke depannya. Ini lagi harus dipotong ya. Ini memakai dua saja mas, ini dan ini. Ini enggak terlalu panjang ini ya. Tanganannya terlalu panjang mas. Kalau kita pakai semua, nah, seperti ini mas. Ya, tuh. Cukup dua ini dan ini mas. Seperti ini ya, jadinya seperti itu mas. Jadi bahan bonsai kalau selalu kita pantau ya, dia akan akan menjadi bogel ya, akan menjadi bogel dan cebol ya, tidak liar kembali lah ya. Kalau kita biarkan dia akan liar kembali ya. Dan geraknya menjadi rusak mas ya, kalau kita biarkan. Kalau kita pantau seperti ini, dia akan tetap terbentuk ya. Geraknya juga jelas ya. Beda dengan yang ini mas. Kalau yang ini masih baru mas. Masih baru ini. Kalau yang ini masih baru. Baru semua ini. Ini juga ini. Ini juga luar mas. Yang ukuran jumbo seperti ini. Ini biarkan saja dulu ya. Biarkan tumbuh subur dulu. Besok kita seleksi juga sama seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Ini mas, ini banyak mas. Ini juga hasil
dongkel saya ya, semua. Baiklah, itulah trik dan teori saya dalam merawat bonsai ya dari bahan dongkelan. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur, juga menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.